Puji Tuhan, hari ini merupakan hari spesial bagi umat Kristiani karena kita memperingati hari penderitaan, hari kematian Yesus, hari di mana Dia disalibkan dan mati bagi kita. Hari ini dikenal dengan Jumat Agung, di mana rahasia penderitaan Yesus begitu sangat bermanfaat bagi kita. Dan dapat dikatakan bahwa hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita. Kematian Yesus berbeda dengan kematian para nabi, para rasul, tokoh-tokoh iman, dan orang percaya lainnya. Karena kematian Yesus adalah untuk menggantikan kita, adalah untuk menebus kita, adalah untuk menyelamatkan kita. Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, rela dijadikan dosa karena kita. Sehingga hari ini merupakan momentum yang indah, sebuah turning point di mana kita boleh dapat menghampiri Allah, menyadari bagaimana pengorbanan Yesus, tubuhnya yang dipecah-pecahkannya, darah yang tercurah bagi kita, sehingga kita boleh dapat mensyukuri saat ini. Hal yang indah di mana Tuhan berikan bagi kita Yesus Kristus, pemberian terbaik yang dimiliki Bapa, yang dimiliki surga, dikorbankan bagi keselamatan kita, diberikan untuk merubah, membaharui, bahkan mengarahkan hidup kita pada satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Hidup ini menjadi berarti ketika kita menyadari bahwa Yesus telah mati bagi kita. Korban Yesus, kasih Tuhan bagi kita sangat luar biasa. Kita tidak dapat membalasnya. Kita tidak dapat memberi sesuatu untuk dapat mengimbangi segala kebaikannya. Seperti dikatakan pemazmur, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas akan segala kebaikannya. Tapi hidup yang kita nikmati, hidup keselamatan di dalam Tuhan, hidup baru yang Tuhan berikan bagi kita, seyogianya, sepatutnya, selayaknya, kita abdikan dan baktikan bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kita menghampiri Tuhan, kita tahu bahwa Dia ada untuk meneguhkan kita, memberi kekuatan, memberi semangat kepada kita. Jadi makna luas dari kematian Yesus memberikan kita pembaharuan, perubahan, pemulihan, bahkan kesembuhan. Dan kematian Yesus menjadi jaminan bagi kita ketika kita datang menghampiri Tuhan dengan segenap hati. Hanya Dia yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita melalui pergumulan kita. Kita menghampiri Allah, kita datang pada perenungan kebenaran firman Allah. Tuhan menginginkan agar kita selalu dekat dengan Tuhan melalui firman Allah, melalui sabda Tuhan. Kita dibaharui, dikuatkan melalui firman Allah. Kita diarahkan hidup kita, karena firman Tuhan adalah acuan dari kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan datang pada perenungan firman Tuhan, dan tema yang akan kita utarakan adalah keunggulan kematian Yesus Kristus. Berangkat dari surat Roma pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sebab jikalau kita ketika masih diseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia
kita telah menerima pendamaian itu. Kepada jemaat Roma, Paulus mengemukakan tentang arti kematian Yesus. Di dalam pasal 1 sampai pasal 3 dikemukakan bahwa manusia itu tidak benar, semua telah berdosa, tak seorang pun yang layak di hadapan Allah. Dan akibat keberdosaan, manusia harus menghadapi kematian. Kematian itu menakutkan. Kematian itu bisa merenggut siapa saja tanpa memandang usia. Kematian Yesus merupakan kematian yang istimewa karena kematiannya mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Kematian Yesus sangat berbeda dengan kematian manusia pada umumnya karena kematiannya memberi makna spesial bagi kita. Kematian Yesus Kristus memberi makna pertama karena Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus memilih untuk memberikan nyawanya sekalipun dia sebenarnya berkuasa untuk menghindari kematian. Secara manusia, tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan kematian menjemput. Namun hidup Yesus berbeda. Dia tahu kapan saatnya tiba. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 30. Dalam penjelasan firman Allah pada saat ini, kita melihat bahwa di dalam Markus 14 ayat 41 sampai 42, Yesus mati bukan karena dia tidak berdaya menghadapi kematian. Yesus mati bukan karena dia dibunuh. Yesus mati bukan karena dia ditikam. Namun Yesus mati karena memang dia memilih untuk menyerahkan nyawanya sendiri. Baik dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan tentang hal itu. 3 hari kemudian dari kematian, Yesus menghadapi kebangkitan. Baik kematian maupun kebangkitan itu adalah sebuah fakta dalam kehidupan Yesus. Dan itu sebabnya kita dapat mempercayai kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus menegaskan dalam Filipi 1 ayat 20, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Hidup yang kita miliki, hidup yang kita terima dari Tuhan, kehidupan spiritual, kehidupan rohani, menjadi sangat berarti bagi kita, karena itu terjadi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Paulus berkata, itu sebabnya biarlah Kristus dimuliakan di dalam aku, baik aku mati maupun aku hidup. Dalam segala keadaan kita, Kristus dimuliakan. Paulus Rasul ke-13 yang memberi pernyataan luar biasa, pemahaman kristologinya begitu mendalam, begitu mengakar, begitu kuat, karena banyak statementnya yang berkata bahwa kalau Kristus di pihak aku, siapakah lawan aku? Bahkan Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ungkapan-ungkapan ini tidak pernah terucap oleh rasul-rasul yang lain yang hidup 3,5 tahun dengan Yesus, yang melayani bersama dengan Yesus, yang telah melihat mujizat, bahkan orang mati sekalipun bangkit. Tapi Paulus berkata, biarlah Kristus dimuliakan di dalam hidup ini atau di dalam kematian hidup kita.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa kematian Yesus menjadi kematian yang istimewa karena kematian Yesus adalah terkategorikan kematian kehinaan. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mulia, tapi dia rela menjadi hina. Dia tidak terbatas, tapi menjadi terbatas. Dia pencipta, kemudian datang di dalam dunia sama seperti kita. Tetapi hal yang menarik di dalam firman Allah ini, dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah dan harus dipertahankan, tapi dia lebih memilih untuk datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengosongkan, berkenosis, tidak menjadi apa-apa. Yesus rela mati dalam kehinaan, sekalipun dia adalah Allah. Kalau kita lihat bahwa selayaknya dia layak dihormati, dia raja di atas segala raja, patut ditinggikan. Tapi sejak kematiannya, kita lihat sejak kelahirannya, dia datang dalam satu kehinaan. Dia lahir dalam sebuah palungan. Dalam kematiannya, dia mati dalam kehinaan, mengosongkan diri. Pada waktu dia dikubur, dia meminjam kubur Yusuf Arimatea. Pada waktu dia disalib, dia meminjam salib yang sebenarnya harus menimpa kita. Tapi dia yang selayaknya dihormati, merendahkan diri. Seringkali besarnya acara pemakaman dianggap menjadi simbol penghormatan dan kasih keluarga kepada orang yang meninggal. Ketika Yesus mati disalib bersama para penjahat, hukuman paling hina yang diterima Yesus pada zaman itu adalah hukuman gantung disalib. Hukuman mati disalib ini sebenarnya tidak ada dalam format bangsa Israel. Hukuman mati ini adalah hukuman kanibal yang justru dipaksakan dan memang menggenapi nubuatan perjanjian lama bahwa dia akan digantung. Tetapi tidak ada acara ritual khusus yang mengantar kematian Yesus. Orang-orang yang mengasihinya mungkin hanya bisa melihat dan menangisi dari jarak jauh, long distance. Dia bahkan dimakamkan secara sembunyi-sembunyi di kuburan milik orang lain dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60. Padahal Yesus adalah pribadi yang selayaknya mendapat penghormatan yang tertinggi. Tanda-tanda ajaib menjelang kematiannya membuat kepala pasukan dan para prajurit yang berjaga di dekatnya mau tidak mau mengakui bahwa dia sungguh adalah anak Allah. Dalam Matius 27 ayat 45 sampai 54. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia menaati Bapanya, dia menaati surga Allah tahtanya, dan dia memberi penghormatan kepada Bapa. Tapi justru ketika dia direndahkan, dia dinaikkan, dia ditinggikan. Dan Filipi berkata dalam Filipi 2 mulai ayat 5, walaupun dia adalah Allah, dia rela mengosongkan diri. Walaupun dia adalah mulia, tapi dia datang menjadi sama seperti kita. Dan dikatakan bahwa dia yang tidak kenal dosa, rela dijadikan dosa karena kita. Tetapi melalui kematian Yesus, menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Dengan demikian bahwa kematian Yesus dalam kehinaan itu mendatangkan kehormatan selain bagi Yesus, bagi kita yang sangat mengasihi Yesus. Yang ketiga, kematian Yesus walaupun dalam kehinaan, walaupun dengan cara yang kanibal seperti itu, tapi kematiannya mendatangkan hidup kekal bagi orang-orang percaya. Pada pasal 6 ayat 8
Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Yesus mati untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah jalan kepada Bapa, dan Dia menyediakan tempat kediaman abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 7, Yesus mengingatkan murid-muridnya yang beberapa hari lagi akan terpisah dari mereka. Murid-murid Yesus akan kehilangan Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan diberi hatimu terharu, karena aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Dan kita tahu bahwa Alkitab berkata bahwa Dia akan datang kembali. Dan ketika Dia datang, Dia akan membawa setiap orang percaya bersama dengan Tuhan, disingkirkan dan berada dalam kekekalan dengan Bapa di surga. Betapa istimewanya kematian Yesus. Setiap kali kita mengingatnya, kita dihiburkan. Setiap kali kita mengingatnya, kita melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kematian bagi orang percaya menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan akhir segala-galanya. Tapi justru kematian merupakan titik tolak untuk masuk dalam awal kehidupan kekal bersama Allah selama-lamanya. Meskipun di dunia maut bisa memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, tetapi di surga nanti setiap orang percaya akan bertemu dan tinggal bersama dalam kekekalan yang abadi, dalam sukacita yang abadi. Sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan akan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35 ayat 10. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu pada kesempatan ini, marilah kita menjadikan kematian Yesus sebagai sebuah kematian yang istimewa, karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, dan walaupun Dia mati dalam kehinaannya, Dia mati menggantikan kita yang berdosa. Yesaya 55 dikatakan segala dosa kita ditimpakan, ditempuhkan kepada Yesus. Dia menanggung segala beban dosa kita. Sehingga ketika Yesus disalibkan, Dia menjadi hal yang sangat buruk. Dan itu yang telah memisahkan kita dengan Allah. Tetapi kita bersyukur di dalam Roma pasal 5 ayat 20, bahwa kematian Yesus telah memberi hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Dia yang telah mati walaupun tidak berdosa, Dia menggantikan kita yang berdosa, supaya melalui kematiannya kita dapat dihidupkan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur saat ini kami diingatkan firman Allah untuk tidak akan menjadi patah semangat atau berkeluh kesah. Pada saat ini kami diberikan pengharapan bahwa di dalam Engkau ada jaminan kehidupan yang kekal. Dan kematian-Mu menjadi kematian yang istimewa. Kematian-Mu adalah sesuatu yang spesial bagi kami. Kami bersyukur bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada keyakinan. Di dalam Engkau ada masa depan yang pasti. Surga menjadi bagian kami. Kuatkanlah anak-anak-Mu. Kuatkanlah kawanan domba gembalaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, setiap keluarga Engkau lawati. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Engkau beri kekuatan. Kalau ada yang mengalami patah semangat, baharui kembali semangat. Dalam masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Kami berdoa, setiap anak-Mu dalam menghadapi virus corona yang mencekam ini, kami yakin bahwa anak-anak-Mu akan dijaga, dibela oleh Tuhan, akan dijauhkan dari segala kemungkinan yang tidak Engkau kehendaki. Sebab itu lindungi anak-anak-Mu. Jaga dengan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, agar kami menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah
bersekutu dalam kebenaran firman Allah, dan telah persembahkan seluruh doa kami. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hadapan kita tersedia penyediaan Tuhan, lawatan Tuhan yang spesial. Ini pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus, kita mengimpartasi semua sifat kodrati dari Yesus. Kekuatannya, kuasanya, kemenangannya, sukacita, kesucian Tuhan menjadi bagian kita. Di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, kita tahu bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia memberikan tubuh darahnya untuk keselamatan kita. Sebab itu mari sehati kita datang pada persekutuan meja Tuhan. Kita dengar ketentuan firman Tuhan perihal persekutuan pada meja Tuhan. Sambil mengangkat tubuh Kristus di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam tubuh Kristus ada khasiat yang dahsyat. Tubuh Kristus sanggup membaharui, sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Sebab di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur atau bekas luka yang sanggup untuk memberi kesembuhan bagi kita. Itu sebabnya mari kita sambut tubuh Kristus dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus menjadi dasar kepastian keselamatan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak dapat diselamatkan oleh kebaikan kita, tapi dengan setetes darah Yesus yang tercurah bagi kita, sanggup untuk membasuh, sanggup untuk menyucikan, sanggup untuk melayakkan, dan kita menjadi pewaris bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Sebab itu mari kita mau sambut darah Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memberi kekuatan, menyertai kami dengan kekuatan ilahi dari Allah. Seperti Elia dalam ketidakberdayaan ketika dia diberikan roti dan anggur, dia bisa kuat melangkah berjalan 40 hari, 40 malam, tidak penat, tidak letih, tidak lesu, sampai ke tujuan. Tuhan kiranya menguatkan jemaat Tuhan, memberi kekuatan, memberi kemenangan, menghadapi virus corona hari-hari ini. Haleluya, darah-Mu yang telah tercurah, memberi pengampunan atas setiap dosa kami. Haleluya. Amin.